Dan sekarang kita akan foto lagi sama satu orang artis badannya mungil, tapi sebelum mungil ini dia dulu sempat ngeboom alias kelebihan berat badan karena dia habis ngelahirin. Nah, tapi ternyata dengan effortnya dia bisa turun sampai 25 kilo dan sekarang badannya tuh udah kayak gadis SMP. Nah, sekarang aku panggilin ya, siapa teman aku itu? Jeng jeng. Lihat tuh, sombong banget dia datang kasih lihat perutnya langsung loh. Dia terakhir waktu lo datang ke sini tuh lo lagi segini ya? Gue itu belum lebih besar lagi. Pas hamil kan, pas hamil 5 bulan udah gede banget. Nah, setelah lahiran makin gede, pandemi tambah gede lagi. Tambah gede. Itu kenapa lo bisa tambah gede waktu itu? Kayaknya sih sebenarnya si metabolisme gue udah nggak terlalu bagus sih Kak, karena gue juga banyak dapat suntikan hormon kan, pas bayi tabung juga mungkin ya. Terus guenya juga biasa olahraga, terus nggak olahraga. Dan makannya banyak. Jadi ini sekarang udah turun kira-kira 25 kilo ya? Sekarang hampir 25 kilo, 24 kilo something. Masih ada target lagi nggak? Sebenarnya berat badan ideal aku tuh kalau mau balik ke yang dulu kan 47-48. Cuman di usia sekarang takutnya kelihatan tua banget. Sekarang emang tua orang mukanya masih kayak gadis gini. Tuh. Kita udah swab antigen ya tadi ya. Jadi gini guys, kita sebelum kerja semuanya udah di swab dulu. Betul. Dan puji Tuhan semuanya negatif. Alhamdulillah. Nggak, gue lagi masih kagum nih sama perut lo yang Gue aja tuh ya waktu zaman pas gue gendut banget ya Kak. Itu tuh kayak kita ngaca, ininya gede, terus gue tahan perut gini, itu nggak bisa, tetap gede. Bingung nggak? Dan sekarang udah ada tulang. Hebat lo. Ya udah, sekarang Tia siap-siap dulu, make up dulu sama Rama. Terus nanti setelah ready kita baru photoshoot dan kita akan kasih lihat seberapa keren badan lo yang sekarang. Oke? Oke guys. Oke, sekarang kita mau ngepoin make upnya. Temanya hari ini apa sih dan kayak gimana? Nanti kita tanya sama Rama. Coba lihat nih guys, ini nih guys. Tuh. Make upnya apa sih? Ini temanya, tapi ini belum terlalu kelihatan ya? Belum kelihatan. Make upnya internationale. Oke. Mau dibikin kayak bule. Oke. Jadi bule aku hari ini. Aku pasrah aja kalau di make upin sama Kak Rama. Asik. Oke, terus nanti rambutnya nih diapain nih Ruri? Rambutnya kayak di beach wave gitu. Beach wave. Natural curl. Wes. Messy hair gitu. Messi ini rambut lo emang lo sengaja blonin? Emang gara-gara mau foto atau emang sebelumnya nih udah begini? Sebelumnya udah blonde. Jadi kan semenjak turun berat badan tuh jadi kayak lebih bisa eksplorasi gaya kan Kak. Jadinya kemarin aku blondin, terus ini udah agak digelapin malah. Oh, ini udah digelapin. Udah, tapi nanti mau aku warnain lagi. Ini warnanya udah mulai habis nih. Tadi rambut kamu panjang kan? Panjang. Oh, terus kenapa dipotong? Karena kan udah agak kurusan. Ya, pokoknya ini dalam rangka kurusan, Iya. dia harus tampil stunning banget ya, potong rambut. Soalnya kan ngait kalau rambut. pas badannya gede harus nutupin pipi kan, harus nutupin leher aku yang gede belipet-belipet, jadi panjang selalu. Oh, sekarang udah sombong dia. Iya, seumur hidup kan aku nggak pernah rambut panjang, pasti rambut pendek. Oh iya. Cuman karena gemblut, jadi aku harus ya mau nggak mau rambut panjang lah. Oh wow. Terus Ram ini nanti kalau misalnya itu baru mau jelasin lagi ya. Iya. Ini kan masih kayak baru basic ya. Baru basicnya, baru matanya di basic. Ya udah, sekarang gua mau ngepoin baju dulu. Nah, sekarang Maisie lah tuh Konsina lagi, dia bakal ngejelasin baju apa aja yang bakalan kita pakai hari ini finalnya. Nah, ini aku ambil ada 9 koleksi dari Ambiver Studio by Jesslyn. Ini dia punya koleksi terbaru. Wow. Futuristik gitu, tapi tetap Dia kayak ada fashion plastik-plastiknya Iya, gitu ya guys tuh. Plastik. Oke, terus ini gongnya ini sih. Oh, ini ya. Dress panjang. Tapi ada bolongan di Nah, samping ini nih gitu. pokoknya Tia nih harus pamerin badannya udah Badannya langsing. udah Jadi ini langsing. ada bolongnya ya. Bolongnya terus belakang. Paha juga kelihatan. Oke, tuh.
Terus? sentuhan kulitnya ini yang bikin mewah banget sih. Iya, ya. Dan tetap high fashion gitu ya. Iya. Ini efek plastik nih guys. Plastik. Terus Terus ada satu lagi. itu yang merah. Nah. Ini jumpsuit gitu. Heeh. Tada. Wow, ini perutnya kemana-mana ini. Tuh. Keren banget ini, terus ada ini tapi bisa dilempar-lempar nih guys. Tuh. Oke, udah nggak sabar banget pengen lihat dia pakai baju ini, dan abis dia makeup kita langsung ganti baju. Oke, nah ini lihat deh udah kayak cewek bule banget. Kok mata lo tiba-tiba jadi grey? Ini kayak kebanyakan liat duit ya. Tapi kok nggak hijau, jadinya grey. Grey. Ini mau warna grey kan kak? Iya, warna Yes. grey. Oke, Ram, ini lu mau bikin konsepnya tuh gimana nih? Jadi supaya dia kan tadi konsepnya seksi kan, terlihat Seksi. seksi terus beda. Jadi di sini aku pakein makeupnya tuh ala-ala kayak bule-bule gitu. Bulu mata juga nggak usah terlalu tebel-tebel banget Indonesia ya kan. Bule-bule aja tipis tapi lentik panjang. Terus sekarang mau kasih lipstick warnanya merah biar lebih seksi. Wow, jadi temanya hari ini seksi tapi classy ya. Yes. Dan gue nggak pernah sih di kayak gini ini baru pertama kali Diseksiin sih. ya. Nggak, makanya harus beda. Kalau foto di sini lo harus beda. Sama. Kalau perlu nanti semua buka. Wow. Ini buka nih, buka. Oh iya. Lebih ke Pokoknya harus kelihatan badannya tuh udah singset gitu. Sing. ngikut aja aku. Oke. Oke, gue pakai lipstick ya. Siap pakai lipstick. Oke, gua nggak kasih lihat dulu nih look yang gak ada ya. Ini look pertama tuh. Dia saking kecilnya bisa sampai ngumpet di belakang badan gue. Dulu? Oh my god. 2 kali loh. Nggak gitu juga. Lihat deh. Nah, ini look pertamanya. Ala-ala kalau gue bilang ini kayak agent Rusia ya. Oke. Kalau di film-film apa tuh yang dulu tuh yang pembunuh bayaran yang cantik banget, film Rusia. Apa dong? Ada deh, gue juga lupa namanya. Nah, ini ceritanya cewek-cewek Rusia. Ya, tuh lihat nih, kasih lihat dong. Tuh, mantap. Oke, sekarang kita setnya itu memang rada gelap-gelap, seolah-olah kayak misterius, tapi dapat seksinya dan juga feel-nya tuh fashion banget. Oke. Kita mulai ya. Let's go. Kasih lihat dong. Nah, pas lari supaya kelihatan. 1, 2. Yes. Dari sini. 1, 2. Dagunya tetap angkat, bola matanya aja. Ya. Oh, nice. TikTok ya. Bikin gini, benar-benar keluarin. Iya, tangan kanan ke atas gini. Dagu angkat, tombol. 1, 2, lompat. 1, 2, loncat. Ya. Berarti kepala lo harus juga deh. 4, 3. Oh. Nengok ke aku sekarang. Lagi dikit. Nah, kan ini lagi dua. Mana ya? 2 cincin. Lihat ke Ih, ke atasin. Bisa. Padahal tuh nggak gampang loh. Apa itu? Itu makanya juga jangan terlalu effort. Jadi cantik.
di channel Rio Motret. Terus gini tapi. Ya, segitu. Enggak, salah dikit. Ya, segitu. Yuk. 1, 2, 3. Trik tendang. Terus tinggi. Good. Nah, kan buang sana mukanya. Oke, matang dari sini. 2. Rambut pegar. Gitu, ngembangin, lebarin dikit. Naik lagi, nanti baru kamu begini. Sekarang kayak mau jewer putih. Seksi ya, seksi. Tunggu, ini kaki yang ini ketutup baju gitu ya. Lagi. Udah. Turunin. Sesi pertama udah kelar. Gimana tadi rasanya kayak Ya, gokil kayak yoga sih. ya? Kayak yoga. Ini harus menunjukkan sisi-sisi kelenturan. Walaupun turun berat badan banyak, tanpa olahraga, sehat. Sehat. Jadi tadi posenya tuh banyak yang ngelipet-ngelipet badan. Oh my god. Oh my god. Gokil banget Kak Rio. Gila. Ini model yang nggak bisa pose. Tapi jadinya begini. Gokil sih Kak. Tuh. Gila sih. Gila sih. Ini gila-gila banget sih. Oke, nggak sabar Oke, buat baju yang lainnya. kita ganti Ini baju nih gokil sih. kedua sekarang. Cinta pokoknya. Oke, sekarang look kedua, lihat deh. Ada yang aneh gak sih? Aneh. Ini kenapa kukunya? Enak banget buat garuk tuh guys. Tiba-tiba memanjang gitu kan. Oke. Jadi ini look kedua gimana sih temanya? Macy. Drag seksi. Wah. Pokoknya ini kali kayak Lady Gaga ceritanya, kukunya panjang. Ini enak nih buat Rambutnya juga. ngorek-ngorek. Jangan. Ini buat ini tahu swab antigen. Oh ya, ini swab antigen 2021 pakai ini ya, dikorekin sama dia. Iya, swab antigen langsung. Oke guys, kita foto. Let's go. Kakak di belakang ya, Tay. Harus 2 orang nih, si Macy kan lempar kain, satu lagi lempar rambut ya. Nah, jangan terlalu sedikit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi ini. Nah, itu bagus tuh. Oke, 1, 2, 3. 2, 3. Lurik ke sini nih. Lagi, geser lagi. Nah, segitu turun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, 2, 3. Cuma rambutnya kurang kelempar dikit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mana ya? Nah, gitu. Kasih kukunya ke muka-muka dikit ya. Gitu. Yuk. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Wih, gua merinding sih. Model loh. Gua merinding sih. Kayak lagi nari gitu. Ntar 1, 2, 3 jadi lo parkain ya. 1, 2, 3 tepok ke sini nih. Gini nih. Injit ya. Nah, itu bagus. Ya, sini ya. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Hop. Keren. 1, 2, 3. Ah, keren tuh. Ya kan? Keren. Lu tangannya ke bawah gini. Jadi 1, 2, 3 lu gini. Gimana? Coba. 1, 2, lempar. 1, 2, 3. Nah, mantap. Tapi matanya beler. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tunggu nih, ini kan cengok tuh. 2, 3. Nah, kayak apa tuh? Atasin lurus, jangan ditekuk. Celananya. Celananya dia tarik dikit, lu tinggal angkat dikit banget. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, lempar. Itu kurang keluar. Tekuk dikit tangannya. Siku itu. 2, lempar. Macy lempar ke atas yang kenceng gitu ya. Oh, ini terlalu lurus kan. Putar lagi dikit. Lihat ke bawah sekarang, ke lantai. Dan gua angkat. Nah, gitu. Nah, gitu bagus. Dari sini. 1, 2. Merem yuk. Kalau mata tajam.
Dah. Oke guys, look kedua kelar. Luar biasa kalian Berapa para kalori model. kira-kira yang terbuang hari ini? Kayaknya makanan gue harus ditambah deh. Kalori yang terbuang lumayan banyak. Sumpah gokil, gila. Tulang gue. Aduh. Apa Monica? Gue nggak ngerti lagi deh. Jenny Beck. Jenny Gue nggak ngerti Blackpink. lagi, rambut lo keren banget Ruri di sini. Oh my god, nggak sabar lihat hasilnya. Oh my god, ini Ini nih yang keren tuh. ini juga keren iya. Gila gimana gue postingnya, oke? Janji ngeditnya jangan lengkap-lengkap biar Tuh. postingan gue semua lo. Ini gila sih. Gue nggak ngerti lagi. Oke, last one nih bajunya paling gila nih. Oke. Ya, Oke. tunggu aja guys. Rambutnya lurus panjang kayak Beyonce gitu. Dah, belah tengah. Surprise. Oke, look ketiga kayak gini. Enggak deh. Kayak Wes, gini. Gila ini terinspirasi dari Britney Spears. Iya. Oke, kita Gue lihat udah bikin ya. TikToknya tadi. Oh, udah bikin TikToknya. Oke, look ketiga. Kakak ganti baju ya habis ini ya. Udah gua angkat. Terus nutupin gini. Lu mau dia ke dalam Kita gitu. framing mukanya gitu. Ini dong. Dikit ya, jadi kayak lagi ngelangkah. Pakai tangan kiri kulirin yuk. Kalian satu tepuk dikit. Trik kita. Terlalu buang ke sana. 2, 3, left. Good. 3 pointing. Good. Jangan terlalu 3 pointing. Good. 2, 3 pointing. Good. Good. Lagi. Tangan buat bunda. Mana tepuk tangannya deh. Halo. Andre di tempat baby. Baby. Tembak dulu deh. Tunggu. 1, 2, 3. Oh. 1, 2, 3. Oh. Tapi muka lu kayak kaget. 3 ketawa. Bagus. Gini. Iya. Lo dari tempat gitu ya. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya tinggi banget sih. Ini tapi pegang aja kepala. Nah, Petri tembak dulu sih. Angin ditembak terus dari belakang. Gue nanti ngambil momen aja. Satu, goyang terus. Oke, diam, jangan ketawa. 1, 2, 3, good. Diatakin lagi. Bagus, terus. Lihat ke bawah. Ya, gitu. Itu bagus tuh. Rambutnya ke depanin semua, mau dimegarin terbang gitu semua ntar. Tiga, dua. Nah, oke. Bunda beli Tinggal ya? dirapiin tau gak sih? One, lagi. 1, 2, good. Lagi. Pinggang jadinya. Good. Ya, oke deh. Lihat ke lantai. Oke guys, ini kita tiba-tiba kedatangan baby-baby ini. Jadi mereka ngikut di satu frame. Mana papinya? That's monkey giginya ke Oreo. Itu gak Ais bunda. Mah. Gitu. Coba cubit pipi bunda. 2, 3, dari sini. Dari sini. Jatuh, dalamnya jatuh. Dalamnya jatuh. Aduh, lihat ya. Lampunya deh. Biar Om. Oke, dapat. Oh no. Oke, akhirnya selesai juga. Tadi ada nyelip
Babiesnya lucu banget ya. Ternyata mereka tuh jago banget foto ya. Susah tapi ya. Enggak, pinter banget dan nggak nangis gitu. Aduh. Keren banget. Oke, sekarang kita saatnya kulik-kulik. Let's go. Ganti baju dulu. Nah, kita tadi udah beres foto-foto. Sekarang saatnya gue mau ngorek-ngorek kehidupan Tia. Tuh, dikorek. Apa yang mau Tapi dikorek? kehidupan dia nih kayaknya anteng-anteng aja ya. Gitu-gitu aja ya. Nggak ada gosip ya? Gosip ya Pak ada, tapi nggak yang terlalu gimana-gimana karena ya hidup gue gitu-gitu aja mungkin. Oke, thank you banget hari ini udah photoshoot di sini. Thank you. Setelah terakhir kita foto hampir 3 tahun lalu ya. Iya, 2,5 tahun sampai 3 tahun gitu 3 ya. tahunan. Itu pas lagi hamil si Kalundra yang Kalundra. tadi yang paling kecil. Atau sekarang udah segini udah mau 2 tahun loh guys. Gemas. Gede. Waktu itu pas lagi foto kayaknya ada sesuatu yang beda deh dengan bentuk tubuh lo yang sekarang. Waktu pas foto itu udah gendut. Gendut. Udah hamil, gendut, tapi lahiran itu justru lebih gendut lagi, Kak. Lebih gendut lagi. Lebih gendut. Terus udah gitu Tapi tunggu, gendut kan lucu, nggak apa-apa lah. lucu tapi nggak sehat sebenarnya. Gitu ya? Nggak ideal kan? Nggak ideal. Nggak sehat jasmani dan rohani kalau menurut gue. Oh gitu. Iya. Kenapa tuh nggak sehat rohani pertama? Gini, nggak sehat rohaninya adalah mental kita tuh sebenarnya secara psikologis, secara tidak sadar kita tuh kayak nggak apa-apa. Tapi sebenarnya tuh ganggu, kayak kita nyari baju nggak ada yang muat. Oh iya benar. Mau kemana-mana, mau pergi pakai baju, pengennya gayanya apa, tapi nggak bisa. Itu kan psikologis. Ketika ada orang selentingan aja yang nyinggung tentang bentuk badan, jatuhnya lebih sensitif. Tersinggung. Mungkin orang lain nggak maksud buat gimana-gimana gitu, mau bercanda atau apa. Tapi kan kita juga jadi kayak, iya kenapa sih gitu. Gue juga kan pengen kurus tapi kan nggak bisa, biasanya gitu. Oke, tapi sebenarnya laki lo ini demen lo kurus apa pendut? Kurus lah. Oh, kurus. Laki mana yang demen perempuan gendut? Ada, kan emang ada cowok yang tipenya demennya tuh yang cabi-cabi. Tapi kalau ditanya, kamu pasti nggak seneng ya waktu aku gendut gitu. Dia pasti selalu bilang, aku nggak peduli sih mau kamu gendut, mau kamu kurus, mau kamu cantik, mau kamu jelek. Nanti kamu juga keriput-keriput juga kan, aku udah milih kamu sebagai pendamping hidup aku, ya udah, hukum alamnya gitu. Kita manusia pasti akan tua, pasti akan keriput, pasti akan jelek. Bentuk badannya udah nggak jelas lagi, ya udah. Tapi kalau boleh tahu nih kamu turun berapa kilo total? Total 24 kiloan. Dan masih ada goal lagi gak? Masih sekitar dokter sih minimal 1,5 kilo lagi. Oh, 1,5 kilo mah gampang, lo lari aja juga udah turun. Justru ketika udah turun berat badan banyak Mentok, dan di dekat berat badan ideal, itu turunnya akan susah. Oh, malah susah banget. Tapi kalau makan dikit langsung naik, cepat. Ini tipenya bukan yoyo, jadi kalau kita makan ya tetap akan stay aja, cuman ya nggak turun-turun. Berarti 1,5 kilo lagi. Nah, boleh kasih ini gak sih kayak tips-tipsnya? Kemarin tuh lu nurunin berat badan tuh gimana sih caranya? Apakah olahraga? Apakah lu sauna? Atau mungkin lu lari pagi, sepedaan? Atau gimana? Jadi ini sebenarnya bisa dibilang cara nurunin berat badan paling males-malesan. Apa tuh? Tapi paling usaha. Karena kenapa? Nggak boleh olahraga. Oh, nggak boleh olahraga? Nggak boleh Enak olahraga. banget, gue juga mau dong. Nggak boleh olahraga. Terus udah gitu sebaiknya tidak olahraga dulu. Karena pada olahraga tuh biasanya ada pembentukan massa otot. Ketika pembentukan massa otot, berat badan akan otomatis kan massanya bertambah. Oh, jadi naik. Berat badan sedikitnya ada pembentukan di situ gitu. Jadi sementara kita tuh defisit kalori. Nah, kalau misalkan kalorinya defisit, terus olahraganya ditambah, kalori yang terbuang semakin banyak, butuh energi banyak masuk. Makan Jatuhnya lagi. lapar. Oh, lapar. Kalau lapar, defisit kalorinya tuh susah bawaannya, nahannya gitu. Jadi, lo ngatur pola makan nih? Atur pola makan. Pertama, jalan 45 menit tiap hari. Jalan doang, nggak boleh Senin lari. sampai Minggu nggak boleh lari, nggak boleh jogging, jalan centil. Jalan biasa aja Dan ya. tidak diganti olahraga apapun, kecuali yang pengapuran, yang oke, kakinya oke, memang oke. khusus sakit segala macem. Abis itu, gue penasaran nih, mana tau abis gue ngobrol sama dia, gue bisa turun berat badan 20 kilo. Halo, orang udah turun kok, udah. Oke, Udah. terus abis itu makannya gimana? Pola makannya? Pola makannya itu dibagi. Misalkan mau makan berapa kali? 5 kali atau 6 kali. Jadi nggak boleh perut kosong. Oh, tetap makan 5 kali sehari. Tetap. Sekarang 6 kali. Pertama kali 5 kali. Sekarang malah naik 6 kali. Tapi porsinya kecil-kecil. Porsinya sedikit-sedikit. Tetap ada disesuaikan. daging?
Daging ada, ayam atau ikan laut. Tapi nggak boleh digoreng, apa gimana? Goreng pakai air fryer bisa. Oh, Yang penting no minyak, sebenarnya no tepung, hampir kayak biasa no gula, ya? no santan. Iya, Nasi boleh? nasi boleh. Oh, asik banget nih. Kayaknya gue mesti berguru sama dia nih, guys. Iya, gue ada bukunya. Oh, ada bukunya? Ada bukunya, baru keluar banget, batch satunya tuh udah habis tapi. Oh gitu, oh udah dijual? Aku pikir cepet banget. Udah. Waktu itu jadi PO orang pesan 12 hari 6.000 piece, terus batch satu aku tutup. Mau dong. Nanti Iya. ya aku kirim ya. Guys, aku juga pengen nih biar kelihatan muda lagi kayak dia nih. Kemarin kan pas kesini kan lagi hamil, tiba-tiba pas datang ke sini kayak anak gadis masih SMP gitu lihat badannya. Pakai baju candy gini warnanya. Kebayang kalau berat badan aku 75 kilo pakai baju kayak gini kan kayak orang gila ya. Gak sih, tapi menurut aku kadang-kadang emang cewek yang endut itu juga lucu, Gemes. menarik, gemes. Cuma memang katanya Kamu suka ya kalau cewek-cewek? enggak juga. Ya, oke lah. Cuma maksudnya kalau aku ngobrol sama mereka tuh katanya dalam hatinya mereka tuh sebenarnya mereka sedih walaupun mereka terlihat lucu karena kan mereka sering kayak dibilang lu lucu banget sih gitu, tapi bagi mereka tuh sebuah hinaan atau apa gitu ya, kayak body shaming ya. Goalsnya perempuan tuh ya pengen bisa pakai baju apa aja tuh pantas. Ya apa ya tidak terkecuali orang-orang yang sudah menutup juga kan mereka harus tampil baik di depan suami mereka. Ya, mereka pasti di depan suami mereka pengennya tampilnya yang wow, suaminya terkesima, terus terpesona sama istrinya seorang. Pengennya kan kayak gitu. Oke, motivasi kamu kenapa mau nurunin berat badan apa? Apakah pernah ada yang komen misalnya kayak dia lu gendut banget sih sekarang, atau mungkin ada yang pernah body shaming atau netizen, atau malah suami lo yang request? Suami nggak request, tapi yang pertama itu adalah kaki aku udah pada sakit. Oh, Bangun karena tidur. nopang berat badan. Asam urat. Oh, asam urat. Asam urat, Bo. Kayak gue dong. Ya kan? Terus? Asam urat. Berarti makanan gue udah nggak jelas kan. Terus yang kedua, tiap bangun tidur itu rasanya tuh kayak abis lari maraton. Pegel-pegel. Itu pertama. Dan yang ketiga, gue minta tolong fotoin dong. Gue mau diet, bilang sama asisten gue. Tolong fotoin gue. Gue pakai kemben doang, ya kan? Pakai celana legging, foto dari depan, samping kanan, samping kiri, dari belakang. Pas gue lihat hasil fotonya, gue langsung teriak. Nama asisten gue Saroh. Kenapa Mbak? Sebentar, ini badan aku kayak gini. Iya, ini badan aku kayak gini. Jadi aku tuh nggak sadar kalau badan aku tuh udah blebek Gitu. itu, nggak ada bentuknya. Jadi itu awal motivasinya nih, Benar. bukan karena dihina orang atau Nggak. dikomenin orang negatif. Gue gitu. ngerasa, kasihan banget ya suami gue yang ngeliat setiap hari ngelihat badan gue tuh yang begini, sedih. Oh, wow. Berarti ini emang motivasi lo buat kurus tuh karena memang lo pengen jadi lebih sehat dan lebih cantik. Ya, terutama lebih sehat, bonus turun berat badan. Oke, tapi kalau misalkan lo compare sama dulu, gue pernah lihat film lo. Kalau nggak salah kemarin ini gue lihat di TV ada yang lo bareng Andika. Andika Pratama. Itu kurus banget kan? Itu udah hampir menyamain tuh. Itu hampir sama ini. Itu beratnya sekitar 48. Oh, oke guys. Nah, lo tuh 4 kilo. sebenarnya punya darah, maksudnya punya bakat cepet gemuk gak sih? Gak ada. Oh gitu. Ibu gue juga kecil-kecil aja. Oh berarti emang kalau orang itu nggak ada bakat-bakatan nih. Kalau emang mau gemuk bisa gemuk aja gitu ya? Bisa. Kayaknya sih mungkin karena dulu olahraga gue kenceng banget kan. Kan atlet taekwondo dulunya. Wow. Makan Terus? banyak. Jadi makanan yang dimasuk keluar lagi gitu. Jadi energi yang kebuang. Nah sekarang makanan gue tetap banyak. Terus metabolisme udah jelek. Tapi nggak olahraga. Oke, sekarang lo ada tips gak buat teman-teman nih yang lagi nonton, yang mereka lagi berusaha pengen diet banget? Apa tips penting dari lo supaya mereka tuh berhasil dietnya? Sebenarnya no minyak, tepung, gula, sama santan. Minyak gue bisa. Oke. Tepung tuh kayak tempe goreng, Terus, ayam fried chicken, Oh. kan somai. Gula lo bisa ganti ini gula untuk Diet. Sama apa lagi? Garam. Santan. Oh, santan. Oh, waduh, bisa enak-enak loh. semua lagi tuh guys. Santan itu kayak makanan gulai ayam, Soto, tongseng, bisa nasi loh. uduk. Bisa loh, tapi kalau nasi uduk gue belum coba. Tapi gue ada vlog-vlognya. Jadi bikin makanan-makanan itu tanpa santan. Bisa. Enak. Oh gitu ya. Bisa. Wow, berarti tapi memang kalau mau ini harus telaten masak sendiri ya. Karena kalau lo beli kan nggak mungkin suruh orang nggak pakai santan, bener kan? Iya, susah. Karena resepnya beda.
Oke guys, nah itu ya, itu tips buat kalian. Oke, sekarang yang penasaran itu adalah sekarang apa sih kegiatan lo selama pandemi ini? Selama pandemi pasti banyak kan di rumah aja. Di rumah aja. Yang waktu itu kan kita hampir pemotretan foto, pas iya. zaman pertama kan aku bilang, Karyo nggak bisa di komplek aku tuh lockdown gitu, benar-benar ditutup gitu di awalnya. Sekarang udah mulai dibuka dan syuting juga aku stop dulu karena belakangan ini kan juga Lagi naik makin tinggi kan gitu. Terus juga keluar ya dibatasi banget. Kalau meeting bisa by Zoom, meeting by Zoom. Kalau misalkan yang meeting biasa aja ya udah. Palingan aku sekarang kan ada kosmetik. Oh, lagi bikin produk kosmetik baru ya? Udah 2 tahun. Wow, Masih lip cream. oke. Nah, sekarang juga lagi seneng nulis buku. Seneng nulis buku. Emang sebenarnya kalau nulis buku tuh pas banget ya di era-era WFH atau PSBB sekarang ini. Iya. Karena kan lo kebanyakan di rumah bisa dapat inspirasi, ketik gitu kan. Bener. Dan nyeritain pengalaman sendiri kan. Selama Turun 24 kilo ini. Jadi buku lo emang temanya lebih ke diet ya? Iya. Terus gak ada tips-tips berumah tangga nih? Tips berumah tangga sih, Soalnya kan gue ngelihat kayaknya lo tuh adem ayam aja nggak pernah kedengeran berita apa-apa ya. Nah itu gimana tuh maksudnya lo bisa terhindar dari segala gosip-gosip itu? ya kalau dibilang berantem mah pasti ada ya. Suami istri tuh kayak berantem-berantemnya gitu. Cuman prinsip kita tuh harus ada yang ngalah. Kalau ada yang masalah ngalah. cocok mah, gue nggak ngerti ya. Ada nggak sih manusia yang benar-benar cocok plek gitu. Even kayak lo sama orang tua lo juga bisa selek-selekan kan Iya, gitu. Mereka yang melahirkan kita kadang-kadang bisa beda pendapat. Apalagi nih suami gitu yang Iya. ketemunya bisa umur kita udah berapa. Jadi kalau menurut aku selama kita masih bisa ngalah satu sama lain udah aman. Biarin aja kalau suaminya lagi marah istrinya yang ngalah. Ngalah. Tapi kalau lagi marah, gue lagi naik pitam, dia yang suami ngalah. gue yang ngalah. Tapi pernah gak ada timing dua-duanya nggak mau ngalah sampai lo ribut gede? Ribut gede buat kita tuh paling sehari ya. Pernah sih, sehari. biasanya paling sehari gitu. Jadi kita kalau udah nggak tahan banget, muncak banget, ribut biasanya pisah dulu. Maksudnya kayak jangan sekamar ngoceh-ngoceh terus lah. Diem dulu. Diem dulu. Biasanya nanti kita ketemu lagi pas ibadah. Sholat. Oh, udah baik. Nanti dia lihat dia sholat, aku langsung ikut di belakangnya. Kita sholat bareng. Setiap sholat berjamaah itu, setelah sholat berjamaah kita harus saling cium tangan, terus minta maaf. Jadi udah lumer di situ. Dari situ baru maafin aku ya. Jadi kita jangan nyalahin dulu. Kalau aku sama suami tuh kayak maafin aku ya. Tadi aku emosi gini. Nanti suami juga iya gini. Nanti jadi kayak kita ngoreksinya lebih diri sendiri. Jadi nggak mau nyalahin satu sama lain, ya udah. Oh, adem banget ya ini pasangan. Berusaha. Tapi nanti planningnya mau nambah momongan lagi gak? Mau. Emang kemarin ini prosesnya IVF juga ya? IVF. Yang pertama IVF, yang kedua juga IVF. Yang ketiga ini mungkin akan IVF lagi kalau belum kebobolan. Oh gitu. Kenapa memilih IVF? Karena memang udah usaha nggak hamil-hamil. Oh, jadi sempat ada kosong berapa tahun setelah nikah? Kalau nikah itu kan 1,5 tahun, tapi sebelum nikah aku udah tahu kalau aku susah punya anak, Kak. Oh gitu. Jadi sebenarnya IVF ini tuh bukan sesuatu yang maksudnya kayak udah Jalan terakhir. Iya, maksudnya bukan jalan terakhir. Kan banyak yang bilang udahlah usaha dulu gitu. Kalau kan banyak juga yang kalau misalkan emang udah perhitungan umur atau malas berusaha lama-lama lagi, pilih jalan IVF sebenarnya itu sah-sah aja kan ya? Iya. Dibalik aja kalau gitu pemikirannya. Kalau aku ya, waktu pas zaman dulu kan orang tuh mesti pernikahan 8 tahun, 10 tahun baru kepikiran buat bayi tabung. Nah, waktu itu aku mikirnya gini, ngobrol sama dokter bilang insem atau bayi tabung. Ya, kalau insem kemungkinan berhasilnya itu 5, paling besar 10%. Tapi dengan kondisi kamu dan suami kemungkinannya di bawah 5%. Oh, oke. Tapi kalau bayi tabung, kemungkinannya itu 40-60% di usia kamu. Waktu itu umur aku masih 29 tahun. Muda banget. Di usia kamu, kemungkinan berhasilnya itu ada di 60%. Oh, ya udah kamu pilih itu. Jadi aku pilih bayi tabung. Tapi di Indonesia tetap kan? Indonesia. Oh, oke. Banyak nih kayak teman-teman seleb yang belakangan ini kita jadi bintang tamu gue itu semua IVF. Ada Banyak. Asmiranda, Iya. kemarin
Zaskia Irwansyah Iya, gitu. akhirnya dia sampai bilang kenapa gua nggak dari dulu ya. Iya benar, karena kan mereka Emang gitu rezekinya memilih sekarang. jalan untuk berusaha dulu ya. Benar. Tiap orang beda-beda lah. Beda. Kalau aku mikirnya, kalau orang bilang, udah kenapa mesti bayi tabung sih gitu. Aku selalu bilang ini mungkin rezeki aku di situ. Gak usah dilawan kalau Iya, dikasih benar. rezeki mah. Jadi ini planningnya mau bikin bayi tabung lagi tahun depan? Tadinya Apa tuh tahun pas ini? pandemi ini, cuman Tapi pandemi bukannya banyak waktu untuk bikin anak? banyak emang. Apalagi udah turun berat badan ya. Terus? Tapi belum jadi-jadi juga. Oh gitu. ya makanya sekarang mau Belum milih dikasih bayi tabung rezeki. lagi. Tapi itu dari segi biaya mahal banget ya? Mahal atau enggak relatif kalau menurut aku. Gambaran kira-kira? Anak pertama aku bayi tabung itu masih cuman jangan cuman ya. Anak pertama itu masih 60 jutaan. 60 juta sampai beres? Iya. Oh, oke. Sampai hamil. Iya. Proses bayi tabungnya. Terus? Anak yang kedua dengan berat badan aku bertambah, stimulasi aku pun obatnya juga bertambah, naik jadi 100-an. Oh, jadi emang sih kalau orang memilih IVF ini dia harus punya tabungan juga ya? Iya. Makanya banyak juga kan mungkin pasangan-pasangan yang lagi berusaha punya anak mikirnya, aduh keluar duitnya banyak banget nih ya untuk bikin bayi tabung ya kan? Iya. Nah nanti anak ketiga akan mungkin kalau memang nanti berhasil tinggal transfer embrio aja, aku udah punya simpenan embrio. Oh udah ada nih tabungan-tabungannya? Udah ada tiga embrio, ada calon bayi lah. Mau dibikin gitu. kembar gak nih? Takut. Resiko tinggi soalnya Oh, resiko tinggi aku. Jadi mungkin akan dimasukin satu-satu. Karena kemarin yang Kalundra itu aku tuh resiko tinggi preeklamsia. Oh oke. Gitu. Kalau boleh jelasin preeklamsia dikit apa? Preeklamsia tuh kayak dia tuh biasanya tekanan darahnya tuh lebih tinggi dan nggak bisa diobatin lah. Maksudnya kalau memang ibu hamil udah kena preeklamsia, jalan satu-satunya itu hanya melahirkan anaknya. Berapapun usia anaknya. Oh iya, aku pernah dengar itu. Gitu. Darah, tekanan darah. Jadi kalau untuk bayi kembar resikonya tinggi banget. Karena kan bayi kembar itu berat badannya cukupnya itu agak sedikit ya. Karena Iya. kan 2, biasanya 1. Jadi better 1. Oh gitu guys, gila ini kita dapat pengalaman soal IVF lagi nih kemarin dari Zaskia juga udah lumayan lengkap sih. Iya, pasti. Terus planning ke depannya terakhir? Planning ke depan Mungkin untuk mau bikin film, maksudnya main film lagi. Kan mudah-mudahan ya pandemi ini kan segera selesai karena udah ada vaksin, mudah-mudahan. kemarin ditawarin FTV sama mamanya Gigi. Oh, gitu. Dulu kan aku pertama-tama FTV sama Marita kan, di PH-nya dia kan. Kemarin kayaknya kamu masih bisa nih Ti, kuliah SMA masih bisa. Mama Rita yang bener aja, masa gue SMA gitu. Terus? Bisa dia bilang gitu. Cuman sekarang masih pandemi ini masih belum berani jujur. Ke TV pun juga aku juga masih Belum ya? Bintang tamu apa gitu belum terima ya juga? masih agak khawatir gitu ya gitu karena kan ini masalah banyak orang, kita kan nggak bisa menuntut banyak orang untuk protokol kesehatan yang harus benar-benar Iya. ini kan gitu. Jadi tunggu agak, nih vaksin udah keluar ya, agak reda sedikit, herd aman, immunity-nya baru udah lebih kembali lagi. tinggi, baru mudah-mudahan deh ya. Oke, last one, ada tips-tips dari Tia. Kan lo termasuk salah satu yang sukses lah di dunia entertainment. Dan juga, maksudnya di pernikahan lo juga sukses, dietnya juga sukses. Nah, ada tips gak dari lo buat yang nonton Klik-Kulik supaya bisa terinspirasi dari lo? Sebenarnya sih segala sesuatu tuh usahanya harus kenceng. Kayak Karyo lah jadi fotografer. Iya. Pasti kan awalnya susah-susah dulu. Sebelum dikenal jadi sosok yang luar biasa sekarang, siapa yang dihubungin Karyo nggak mau diajak foto? Siapa coba? Ya sama, aku juga dulu kayak gitu. Sebelum aku bisa jadi selebriti, sebelum jadi artis, pemain sinetron, itu castingnya wow kemana-mana. Terus udah gitu juga banyak rejected juga banyak, ditolak untuk iklan ini, ditolak untuk sinetron ini, itu banyak juga. Yang penting kita tuh nggak berhenti berusaha, terus abis itu tetap mau belajar dan attitude yang baik, itu aja sih. Tidak berhenti berusaha, mau belajar, dan attitude yang baik tuh guys. 3 poin itu tuh kalau mau jadi sesukses Tia. Amin. Oke, thank you banget. Lebih sukses aja, jangan sesukses. Lebih sukses. Thank you banget waktunya buat today. Thank you, Semoga Karyo. sehat-sehat terus. Amin. Nanti mudah-mudahan anak ketiga foto lagi sama gue ya. Amin, harus. Oke, bye-bye. Bye.